Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Purnomo dengan NIM 10224023 dari kelas IF 3A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis laptop saya seperti memori, pergerakan memori, kinerja memori, memori simpanan sementara atau permanen. Ya, langsung saja kita ke Text Manager. Untuk masuk ke Text Manager, kita klik Ctrl Shift ditambah ESC. Setelah kita masuk ke Text Manager, yaitu Text Manager ini digunakan untuk melihat kinerja memori, CPU, GPU, dan storage pada laptop saya. Sekarang saya klik Performance. Di bagian kiri, pada tab Performance yaitu ada CPU, memori, disk, Ethernet, WiFi, GPU, dan GPU 1. Sekarang saya masuk ke bagian memori. Di sini terlihat laptop saya memiliki 16 GB RAM dengan DDR5 dengan kecepatan sekitar 4800 MHz. RAM ini adalah memori sementara yang dipakai untuk menyimpan data aplikasi yang sedang berjalan supaya laptop bekerja lebih cepat. Kalau saya membuka aplikasi seperti Chrome, game, atau aplikasi editing, datanya dipindahkan ke RAM supaya prosesnya lebih cepat. Di sini saya akan contohkan membuka sekitar 2 atau 3 aplikasi. Yang pertama kita mencoba membuka Google Chrome. Kita membuka YouTube. Terus aplikasi selanjutnya kita membuka aplikasi editing seperti CapCut. Ya, kita sudah masuk di aplikasi CapCut-nya. Kita kembali ke Text Manager. Kita lihat ya teman-teman, setelah saya membuka beberapa aplikasi, RAM saya terpakai sekian persen, yang awalnya semula lurus menjadi naik ke atas. Ini jika RAM penuh, laptop bisa menjadi lebih lambat karena Windows menggunakan memori virtual. Selanjutnya kita akan membuka CPU. Terlihat laptop ini menggunakan Intel Core i5 dengan 1350Hz. CPU tidak menyimpan data, tapi memproses data yang diambil dari RAM. Jadi alurnya di Text Manager ini dimulai dari SSD, terus RAM, ke CPU, kembali lagi ke RAM, atau disimpan ke SSD. Selanjutnya kita akan masuk ke File Explorer, yaitu tempat penyimpanan SSD. Laptop ini mempunyai SSD NVMe sebesar 512 GB. SSD adalah memori permanen untuk menyimpan file, aplikasi, game, dan sistem operasi. Berbeda dengan RAM, data di SSD tidak hilang meskipun laptop dimatikan. Di sini terlihat kapasitas SSD saya terbagi menjadi dua. Yang pertama di disk C dan di disk D.
Kita kembali ke Text Manager. Untuk pergerakan memorinya, prosesnya seperti data awalnya disimpan di SSD. Setelah itu, saat aplikasi dijalankan, data dipindahkan ke RAM. Lalu CPU mengambil data dari RAM untuk diproses. Bila ada hasil yang perlu disimpan, data kembali ditulis ke SSD-nya. RAM berfungsi mempercepat akses, sedangkan SSD adalah tempat penyimpanan utamanya. Di sini saya akan membagi 3 layar, yaitu ada Google Chrome, CapCut, dan Text Manager. Saat saya membuka beberapa aplikasi seperti ini, terlihat penggunaan RAM-nya meningkat. Dengan RAM 16 GB, multitasking seperti browsing, editing masih berjalan dengan lancar. Jika saya membuka aplikasi tambahan lain atau aplikasi editing lain, RAM biasanya terpakai 8-12 GB. Kita kembali ke Text Manager-nya. Kesimpulannya, pada laptop saya, RAM 16 GB DDR5 berfungsi sebagai memori sementara untuk mempercepat proses aplikasi. Sedangkan untuk SSD-nya sebesar 512 GB adalah memori permanen untuk menyimpan data. Jadi pergerakan data selalu melalui jalur SSD, RAM, CPU, kembali lagi ke SSD. Kinerja memori laptop ini sangat bagus untuk multitasking, editing, atau gaming. Sekian visualisasi analisis memori di laptop saya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.